Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang kembali di YouTube Cakap Olahraga. Kalian kangen gak sama awak? Kangen, pastinya kangen kan? Maklum, karena saya lagi sibuk buat konten apa yang harus saya sampaikan. Seperti video ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang rekap hasil pertandingan fase grup FIBA World Cup tahun 2023 untuk fase grup A dan grup B. Untuk grup yang lain misalnya C, D, E, F, G, dan H akan dibahas tentang secara terpisah. Baiklah, nggak usah lama-lama, kita bahas sekarang juga. Laga pembuka grup A adalah tim Angola berhadapan dengan tim Italia. Laga pertama FIBA World Cup pada grup A antara tim Angola menjamu tim Italia di Filipina Arena Bulacan, merupakan kawasan di wilayah ibu kota Filipina, Manila. Pada awal kuarter pertama, Italia terlambat panas sehingga Angola sempat unggul duluan dengan skor 13-16 pada menit ke-6. Kemudian Italia mampu bangkit sehingga membalikkan keadaan di akhir kuarter pertama dengan skor 23 untuk Italia berbanding 17 untuk Angola. Di kuarter kedua, Angola memberikan perlawanan dengan mencetak 23 poin berbanding 20 poin yang diberikan oleh tim Italia. Walaupun demikian, Italia masih unggul dengan skor 43-40 atas Angola. Pada akhir kuarter kedua atau akhir first half. Pada awal second half atau kuarter ketiga, Italia berhasil memperlebar jarak menjadi 4 poin dengan mencetak 18 angka berbanding 17 angka yang diraih oleh tim Angola, sehingga skor pada akhir kuarter ketiga menjadi 61-57. Pada kuarter keempat, Italia sepenuhnya mendominasi sampai Angola kehabisan bensin dengan mencetak 20 poin berbanding 10 poin yang dicetak oleh tim Angola, sehingga skor akhir 81-67 untuk kemenangan tim Italia. Pemain Utah Jazz, Simone Fontecchio, menjadi bintang pada pertandingan tersebut dengan 19 poin, 5 rebound dan 2 assist. Sedangkan Childe Dundau mengkiri tim Angola dengan mencetak 19 poin, 3 rebound dan 3 assist. Selanjutnya, laga antara tim Republik Dominika berhadapan dengan tuan rumah Filipina. Laga berikutnya, FIBA World Cup pada grup A antara tuan rumah Filipina menjamu tim Republik Dominika di Filipina Arena Bulacan. Pada awal kuarter pertama, Republik Dominika yang dimotori oleh bintang Minnesota Timberwolves Karl Anthony Towns dan pemain Golden State Warriors Lester Quinones tampil bagus yang menyulitkan untuk tim Filipina sehingga skor 22-18 pada akhir kuarter pertama. Namun, Filipina tak tinggal diam pada kuarter kedua dengan mencetak 24 poin, sedangkan Republik Dominika hanya mencetak 20 poin, sehingga pada akhir kuarter kedua skor sama kuat 42-42 untuk kedua tim. Pada akhir first half, Republik Dominika bangkit pada second half atau kuarter ketiga dengan mencetak 24 poin, sedangkan Filipina berhasil memberikan perlawanan dengan mencetak 22 poin sehingga skor 68-66 untuk Karl Antonio CS atas Jordan Clarkson CS. Pada kuarter keempat, kedua tim berjalan sengit dan memanas, dan Republik Dominika berhasil mengakhiri perlawanan tuan rumah Filipina dengan keunggulan 6 angka, yaitu skor 81-87. Karl Anthony Towns menjadi man of the match dengan double-double 26 poin dan 10 rebound, sedangkan Jordan Clarkson mengkiri tim Filipina dengan 28 poin, 7 rebound, 7 assist. Selanjutnya, laga antara tim Italia berhadapan dengan tim Republik Dominika.
Laga lanjutan grup A antara tim Italia berhadapan dengan tim Republik Dominika yang berlangsung di Araneta Stadium, Kuwait City, berlangsung sengit dan ketat. Pada kuarter pertama, Italia berhasil memasukkan 19 angka berbanding 13 yang diraih tim Dominika. Namun, kuarter kedua, Republik Dominika berhasil memperbaiki cara mainnya dengan mencetak 25 poin berbanding 20 poin yang dicetak oleh tim Italia. Meskipun demikian, Italia masih unggul dengan skor 39-38. Pada kuarter ketiga, Republik Dominika berhasil mengendalikan permainan dan mencetak 31 poin, sedangkan Italia hanya mampu mencetak 17 poin, sehingga Karl Anthony Towns CS comeback dengan skor 69-56. Pada kuarter keempat, Italia memberikan perlawanan yang sangat baik dengan mencetak 26 poin, namun belum cukup untuk mengalahkan Dominika yang berhasil menambah skor sebanyak 18 poin sehingga skor 87-82 untuk kemenangan Karl Anthony Towns CS atas Simone Fontecchio CS. Pemain Minnesota Timberwolves Karl Anthony Towns menjadi man of the match dengan double-double 24 poin, 11 rebound dan 5 assist. Sedangkan Marco Cipiso men-carry tim Italia dengan 17 poin, 5 rebound dan 5 assist. Dengan hasil tersebut, Republik Dominika dipastikan lolos ke babak klasifikasi 1 hingga 16 atau babak kedua. Sementara Italia harus memainkan laga terakhir untuk menentukan ke babak klasifikasi 1 sampai 16 atau klasifikasi 17 hingga 32. Selanjutnya, laga antara tuan rumah Filipina berhadapan dengan tim dari Afrika yaitu tim Angola. Laga lanjutan grup A antara tuan rumah Filipina menjemput tamunya di tim Angola yang berlangsung di Araneta Stadium, Kuwait City, kawasan wilayah di ibu kota Manila, Filipina. Kedua tim sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Pada kuarter pertama, Filipina langsung mendominasi permainan dengan mencetak 19 angka, sedangkan Angola hanya mencetak 12 angka sehingga unggul 19-12 pada akhir kuarter pertama. Kemudian Angola bangkit pada kuarter kedua dengan mencetak 24 poin berbanding Filipina hanya mencetak 14 poin sehingga berbalik unggul 36-33 pada akhir kuarter kedua atau first half. Pada awal second half atau kuarter ketiga, Angola dan Filipina saling berbalas poin sehingga Angola memperlebar jarak menjadi 4 poin dengan mencetak 20 poin berbanding 19 poin untuk Filipina, dan skor menjadi 56-52 pada akhir kuarter ketiga. Pada kuarter keempat, Angola tampil dominan sampai-sampai membuat Filipina kehabisan nafas dengan mencetak 24 poin berbanding 18 poin sehingga skor akhir 80-70 untuk kemenangan tim Angola, dan Filipina harus berjuang di babak kualifikasi 17 hingga 32 serta Angola menjaga peluang untuk lolos ke klasifikasi 1 hingga 16. Gerson Gonçalves menjadi aktor di balik kemenangan timnya dengan 17 poin, 6 rebound dan 1 assist, sedangkan Jordan Clarkson mengkiri tim Filipina dengan 21 poin, 3 rebound dan 7 assist. Laga hidup mati antara tim Angola berhadapan dengan pemuncak klasmen grup B yaitu Republik Dominika. Laga lanjutan grup A antara tim Angola berhadapan dengan tim Republik Dominika yang berlangsung di Araneta Stadium, Kuwait City. Ini berlangsung seru dan memanas. Pada kuarter pertama, Republik Dominika tampil dominan sampai membuat tim Angola terlambat panas sehingga skor 20-11 pada akhir kuarter pertama. Di kuarter kedua, tim Angola memberikan perlawanan dengan mencetak 21 poin berbanding 17 poin untuk tim Republik Dominika. Namun Angola masih ketinggalan 32-37 pada kuarter kedua. Pada kuarter ketiga, permainan Angola beberapa kali membuat Karl Anthony Towns CS kerepotan dengan mencetak 18 poin berbanding 12 poin hingga berbalik unggul 50-49 pada akhir kuarter ketiga. Pada kuarter
4, Republik Dominika berhasil bangkit dengan mencetak 26 poin berbanding Angola yang hanya mencetak 17 poin sehingga skor akhir 75-67 untuk kemenangan kalau Antonio Towns CS dan dipastikan menjadi juara grup, dan Angola harus puas bermain di babak klasifikasi 7-32. Andres Felix menjadi bintang pada pertandingan tersebut dengan mencetak 17 poin, 6 rebound dan 2 assist. Sedangkan Silvio de Sousa mencetak 19 poin, 9 rebound dan 2 assist. Laga terakhir pada grup A antara tuan rumah Filipina berhadapan dengan tim Italia. Laga terakhir untuk grup A antara tuan rumah Filipina menjamu tim kuat dari Eropa yaitu Italia yang berlangsung di Araneta Coliseum di kota Quito, negara Filipina. Pada kuarter pertama, Filipina langsung inisiatif permainan dengan mencetak 23 poin berbanding 20 poin yang dicetak oleh tim Italia sehingga skor 23-20 untuk keunggulan Filipina di akhir kuarter pertama. Pada kuarter ketiga, Italia tampil dominan dengan mencetak 28 poin berbanding 16 poin yang dicetak oleh tim Filipina sehingga skor 48-39 untuk keunggulan tim Italia. Pada kuarter ketiga, Italia tampil lebih baik dengan mencetak 25 poin berbanding 21 poin yang dicetak oleh tim Filipina sehingga skor 73-60 untuk keunggulan tim Italia. Pada kuarter keempat, Filipina memberikan perlawanan dengan mencetak 23 poin berbanding 17 poin yang dicetak oleh tim Italia. Namun, Filipina belum cukup untuk mengalahkan tim Italia sehingga harus mengakui kekalahan dengan skor 83-90 di akhir pertandingan. Dengan hasil tersebut, Italia berhasil lolos ke babak klasifikasi 1 hingga 16, sedangkan Filipina sudah dipastikan berjuang di babak klasifikasi 17-32. Simone Fontecchio menjadi bintang dengan 18 poin, 6 rebound dan 1 assist. Sedangkan Jordan Clarkson mengikuti tim Filipina dengan 23 poin, 7 rebound dan 6 assist. Laga perdana grup B antara tim Sudan Selatan berhadapan dengan tim dari Kepulauan Karibia yaitu Puerto Rico. Laga pertama grup B antara tim Sudan Selatan berhadapan dengan tim Puerto Rico berlangsung di Araneta Stadium, Quezon City, sebuah kawasan di wilayah ibu kota Manila, Filipina. Pada kuarter pertama, Sudan Selatan inisiatif permainan dengan mencetak 29 poin berbanding 24 poin yang dicetak oleh Puerto Rico sehingga skor 29-24 pada akhir kuarter pertama. Kemudian pada kuarter kedua, lagi-lagi Sudan Selatan berhasil memperlebar jarak dengan mencetak 28 poin berbanding hanya 18 poin yang dicetak oleh Puerto Rico sehingga skor sementara 52-42 untuk keunggulan Charlie Jones CS pada akhir kuarter kedua. Puerto Rico mulai bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 18 poin berbanding 15 poin yang dicetak oleh Sudan Selatan. Namun masih tertinggal dengan skor 60-67 pada akhir kuarter ketiga. Dan kuarter keempat, Puerto Rico berhasil mencetak 21 poin berbanding 14 poin yang dicetak oleh tim Sudan Selatan sehingga hasil imbang 81-81 membuat kedua tim harus ditentukan pemenangnya melalui babak overtime. Pada babak overtime, Puerto Rico berhasil mengalahkan Sudan Selatan dengan mencetak 20 poin berbanding 15 poin sehingga skor akhir 101-96 untuk kemenangan Tremont Waters CS. Stephen Thompson Jr. menjadi bintang kemenangan Puerto Rico dengan double-double 21 poin, 13 rebound dan 4 assist, sedangkan Charlie Jones juga meraih double-double 35 poin, 6 rebound dan 11 assist. Selanjutnya, laga antara tim Serbia berhadapan dengan salah satu jagoan dari Asia yaitu Republik Rakyat Tiongkok.
Laga berikutnya pada grup B antara Serbia menjamu Republik Rakyat Tiongkok berlangsung di Araneta Stadium Quezon City, Filipina berjalan menarik. Serbia memulai dominasi pertandingan sejak awal kuarter pertama dengan mencetak 25 poin berbanding 14 poin yang dicetak oleh Tiongkok, sehingga skor sementara 25-14 pada akhir kuarter pertama. Pada kuarter kedua, Serbia tidak memberikan kesempatan buat tim Tiongkok untuk mengembangkan permainannya dengan mencetak 30 poin berbanding 20 poin yang dicetak oleh Kyle Anderson CS, sehingga skor sementara 55-34 pada akhir kuarter kedua. Begitu juga pada kuarter ketiga, permainan Serbia semakin gacor dengan mencetak 22 poin berbanding Tiongkok yang hanya bisa mencetak 13 poin, sehingga memperlebar jarak menjadi skor 47-47. Di kuarter keempat, Serbia yang dimotori oleh Bogdan Bogdanovic dan Nikola Jovic sukses membuat Tiongkok bagaikan buah si malakama. Serbia sukses mencetak 28 poin berbanding 16 poin yang dicetak oleh tim Tiongkok, sehingga skor akhir 105-63 untuk kemenangan Serbia sampai akhir pertandingan. Pemain Atlanta Hawks dan Bogdanovic menjadi dalang di balik pembantaian tim Serbia atas Tiongkok dengan 14 poin, 4 rebound, dan 3 assist. Sedangkan Zoki mengcarry timnya dengan 12 poin, 5 rebound, dan 2 assist. Laga berikutnya antara tim Republik Rakyat Tiongkok berhadapan dengan tim Sudan Selatan. Laga lanjutan grup B antara tim Tiongkok menjamu tim Sudan Selatan berlangsung di Araneta Stadium di Quezon City, Filipina berjalan seru dan menarik. Pada awal kuarter pertama, Sudan Selatan langsung tancap gas dengan mencetak 22 poin berbanding Tiongkok yang hanya mencetak 14 poin, sehingga skor sementara 22-14 pada akhir kuarter pertama. Pada kuarter kedua, Tiongkok memberikan perlawanan sengit dengan mencetak 26 poin berbanding 22 poin yang dicetak oleh tim Sudan Selatan. Namun, Charlie Jones CS masih unggul dengan skor 44-40 pada akhir kuarter kedua. Pada kuarter ketiga, Sudan Selatan mendominasi permainan dengan mencetak 19 poin berbanding Tiongkok yang hanya mencetak 13 poin, sehingga skor sementara 63-53 di akhir kuarter ketiga. Pada kuarter keempat, lagi-lagi Sudan menunjukkan permainannya paten kali dengan mencetak 26 poin berbanding Tiongkok yang hanya mencetak 16 poin, sehingga skor akhir 89-69 untuk kemenangan tim Sudan Selatan. Pemain Chicago Bulls, Charlie Jones, menjadi bintang kemenangan Sudan Selatan dengan 21 poin, 2 rebound, 6 assist. Sedangkan di Tiongkok, pemain Minnesota Timberwolves, Kyle Anderson alias Kyle Lee mengcarry timnya dengan 22 poin, 5 rebound, dan 3 assist. Dengan hasil tersebut membuat Sudan Selatan menjaga peluang untuk meraih runner-up grup B, sedangkan Tiongkok dipastikan berjuang pada babak klasifikasi 17 sampai dengan 32. Laga berikutnya antara tim Puerto Rico berhadapan dengan jagoan dari Balkan yaitu Serbia. Laga lanjutan grup B antara Puerto Rico menjamu jagoan dari Balkan yaitu Serbia di Araneta Stadium, kota Quezon, Manila, Filipina berlangsung seru dan menghibur. Pada kuarter pertama, tim Serbia langsung gaspol dengan mencetak 27 poin berbanding Puerto Rico yang hanya mencetak 15 poin, sehingga skor sementara 27-15 di akhir kuarter pertama. Kemudian pada kuarter kedua, lagi-lagi Serbia menunjukkan kelas sebagai tim terkuat di semenanjung Balkan dengan mencetak 30 poin berbanding Puerto Rico yang hanya mencetak 12 poin, sehingga skor sementara yaitu 57-27 di akhir kuarter kedua. Puerto Rico sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 31 poin, walaupun Serbia hanya bisa mencetak 18 poin, namun masih unggul dengan skor 75-58 hingga akhir kuarter ketiga. Pada kuarter keempat, Serbia mulai mengendorkan permainan sehingga Puerto Rico mendapat banyak kesempatan untuk meraih banyak poin. Meskipun demikian, kedua tim sama-sama mencetak 19 poin sehingga skor akhir 94-77 untuk kemenangan tim Serbia atas Puerto Rico. Di grup Serbia
Bogdan Bogdanovic bersama kawannya Nikola Jovic sukses meraih poin yang sama yaitu 17 poin. Cuma bedanya si Bogdan meraih 5 rebound 5 dan 5 assist, sedangkan si Nikola mencetak 3 rebound dan 4 assist. Serta abang Nikola Milutinov yang kerasukan ke Voluni meraih double-double dengan 12 poin, 15 rebound dan 3 assist. Sementara di kubu tim Puerto Rico, Isaiah Pinheiro meraih 14 poin dan 1 assist. Dengan hasil tersebut membuat Serbia dipastikan lolos ke babak klasifikasi 1 sampai dengan 16. Sedangkan nasib Puerto Rico harus ditentukan pada laga terakhir grup B. Selanjutnya, laga antara tim Sudan Selatan berhadapan dengan jagoan dari Semenanjung Balkan yaitu Serbia. Laga lanjutan grup B atau laga hidup mati bagi tim Sudan Selatan menjamu pemuncak klasemen dan sebagai tim terkuat di Semenanjung Balkan yaitu Serbia berlangsung di Araneta Stadium, Quezon City, Manila, Filipina. Pada kuarter pertama, Serbia langsung tancap gas dengan mencetak 30 poin berbanding Sudan Selatan yang mencetak 20 poin sehingga skor sementara 30-20 pada akhir kuarter pertama. Kemudian pada kuarter ketiga, lagi-lagi Serbia menunjukkan kelas sebagai tim terkuat di Eropa dengan mencetak 26 poin berbanding Sudan Selatan yang mencetak 19 poin sehingga memperlebar jarak menjadi skor 56-39. Pada kuarter ketiga, Sudan Selatan sempat memberikan perlawanan dengan mencetak 26 poin. Namun Serbia bisa mencetak 27 poin sehingga skor sementara 83-65 di akhir kuarter ketiga. Pada kuarter keempat, Serbia berhasil mendominasi permainan dengan mencetak 32 poin berbanding Sudan Selatan yang hanya mencetak 18 poin. Sehingga skor akhir 115-83 untuk kemenangan tim Serbia dan membuat Nikola Jovic CS menjadi juara grup B dan Sudan Selatan harus berjuang di babak klasifikasi 17 sampai dengan 32. Pemain Miami Heat Nikola Jovic menjadi bintang kemenangan tim Serbia dengan 25 poin, 3 rebound, 3 assist. Sedangkan dari tim Sudan Selatan, Dukjok Kocuol mengkiri timnya dengan 21 poin, 2 rebound dan 3 assist. Kemudian laga terakhir antara tim Republik Rakyat Tiongkok berhadapan dengan Puerto Rico. Laga terakhir grup B antara tim Tiongkok menjamu tim dari Kepulauan Karibia yaitu Puerto Rico di Araneta Stadium, Quezon City, Manila, Filipina. Pada kuarter pertama, Puerto Rico langsung tancap gas dengan mencetak 23 poin berbanding Tiongkok yang hanya mencetak 16 poin sehingga skor sementara 23-16 di akhir kuarter pertama. Kemudian pada kuarter kedua, lagi-lagi Puerto Rico menunjukkan kelas sebagai tim Karibia dengan mencetak 29 poin berbanding Tiongkok yang mencetak 21 poin sehingga skor sementara menjadi 52-37. Tiongkok sempat memberikan perlawanan dengan mencetak 32 poin berbanding Puerto Rico yang mencetak 26 poin. Namun masih tertinggal dengan skor 69-78 di akhir kuarter ketiga. Kemudian pada kuarter keempat, Puerto Rico tampil baik dengan mencetak 29 poin berbanding Tiongkok yang hanya mencetak 20 poin sehingga skor akhir 107-89 untuk kemenangan tim Puerto Rico. Dengan demikian, Puerto Rico yang menemani Serbia yang lolos ke babak klasifikasi 1 hingga 16 atau round 2, sedangkan Tiongkok harus berjuang di babak klasifikasi 17 sampai dengan 32. Trayvon Waters menjadi dalang di balik kemenangan tim Puerto Rico dengan 22 poin, 3 rebound dan 6 assist. Sedangkan Rui Zhao menjadi andalan tim Tiongkok dengan 16 poin, 1 rebound dan 1 assist. Maksudnya 2 assist. Demikianlah video yang saya sampaikan tentang pembahasan rekap hasil pertandingan fase grup A dan B. Semoga video tersebut dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and share, serta jangan lupa subscribe ya YouTube Cakap Olahraga agar mendapat informasi tentang dunia olahraga yang lebih baik dan lebih real. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.